Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Shad ayat 84 sampai 88, dan nanti dilanjutkan surah Az-Zumar ayat 1. Kita menyelesaikan dulu surah Shad karena memang biasanya kita membaca satu lembar ya. Qala, Allah telah berfirman, fal haqqu, maka akulah Allah. Ini Allah menyatakan dalam surah ini al haq, yang hak, yang benar, yang maha benar. Wal haqqu, dan kebenaran itu aku yang katakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 84 surah Shad ini, yaitu Allah menyatakan dialah yang hak, dialah yang benar, maka kebenaran itu apa yang diucapkan olehnya. Yang dimaksud dalam ayat ini dalam tafsir Katsir jelaskan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan hanya kebenaran apa yang dikatakan itu pasti benar ya. Ini ungkapan sumpah yang Allah nyatakan. Ayat ini dijelaskan di dalam surah As-Sajdah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'annama jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi tetaplah ketetapan Allah, sungguhnya aku Allah akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Qala zhab faman tabi'aka minhum fa inna ja'alna jazaa'ukum jazaa'an maghfura. Ya. Allah berfirman, pergilah. Ini ayat yang selanjutnya, maaf ya, ini ayat yang selanjutnya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat 84 tentang kebenaran itu dari Allah. Semua yang Allah ucapkan itu benar. Ya, semua yang Allah ucapkan itu hak. Makanya doa setelah tahajud apa? Antal haq, ya kan? Wa wa'dukal haq wa qauluka haqqun, ya kan gitu kan? Engkau adalah yang hak, ucapanmu hak, ya kan? Semuanya adalah hak, kebenaran, benar. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh pasti akan kupenuhi neraka jahanam darimu, ya, dari manusia dan dari orang-orang yang mengikutimu, minhum semuanya ajmain sekaliannya. Ya, jadi artinya semua yang mengikuti iblis, setan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi semua manusia dan jin itu akan memenuhi neraka jahanam, ya kan? Di jahanam itu isinya siapa? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Nah, ini dijelaskan di dalam surah As-Sajdah nih. Jadi neraka jahanam itu diisi oleh manusia dan jin bersama-sama. Ya. Ijhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an maghfura. Pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, sungguh neraka jahanam balasanmu semuanya sebagai suatu pembalasan yang cukup. Nah, ini maksudnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 85 bahwa isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia seluruhnya. Auzubillahi min dzalik. Makanya kenapa kita selalu berlindung kepada Allah dari neraka. Allahumma azirni minan nar. Jauhkan kami dari api neraka. Maka di dalam doa sapu jagat, ya kan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kita dimohon kepada Allah kebahagiaan dunia akhirat dan dijauhkan dari neraka jahanam. Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin, ayat 86. Qul, katakanlah ya Muhammad, ma as'alukum, tidaklah aku meminta kepada kalian, alaihi, atas dakwah ini, min ajrin, upah, duit, dunia, wa ma'ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Jadi
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 86 bahwa Rasulullah dalam dakwahnya itu tidak minta secuil pun ajrin. Ajrin itu amplop, duit, upah, apalagi ya fulus, ya itu tidak sedikit pun Rasulullah dalam dakwahnya itu minta dunia, minta kekuasaan, minta jadi orang kaya, tidak. Ya, wa ma ana minal mutakallifin, dan tidak aku termasuk orang yang mengada-ngada. Ya, jadi dakwah itu adalah kewajiban. Wallahu yad'u darussalam. Allah aja mengajak kepada darussalam, tempat yang penuh dengan kedamaian, itu surga. Allah aja berdakwah, Rasulullah berdakwah, maka kita umatnya diperintahkan untuk berdakwah. Ya kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik. Kalian ini umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Umat yang mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Jadi dakwah ini adalah bagian daripada kewajiban kita. Ayat yang lain, wal taqum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian yang memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan itu sesuai dengan kemampuan kita. Apa mampunya kita? Nah, Rasulullah dalam dakwah itu ya as'alukum alimin ajrin, tidak sedikit pun minta dunia. Tidak sedikit pun dari dakwahnya itu Rasulullah minta harta, minta duit, minta fulus, minta amplop, tidak. Ya, dan Rasulullah tidak pernah mengada-ngada. Apa yang disampaikannya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 86 tentang dakwahnya Rasulullah itu tidak pernah meminta dunia. In huwa illa zikrul alamin. Tidaklah huwa dia, dia ini adalah Al-Quran, illa kecuali zikrul alamin, peringatan bagi semesta alam. Jadi Al-Quran itu tidaklah adalah peringatan bagi seluruh manusia, seluruh alam. Al-alamin, Rabbul alamin. Apa ini alam? Semua makhluk Allah, baik manusia ataupun jin, semua makhluk Allah. Lil alamin. Jadi semua di dalam Al-Quran itu peringatan bagi makhluk Allah, manusia dan jin. Zikrul lil alamin. Ya, peringatan dari Allah untuk semesta alam. Wala ta'lamunna nabahu ba'dahin, dan sungguh kamu akan mengetahui nabahu, isi kebenaran Al-Quran, berita Al-Quran, ba'dahin, setelah tiba nanti waktunya. Jadi kalau pengen lebih yakin lagi, nanti kebenaran Al-Quran itu setelah hancur alam semesta ini. Ya, sebelum hancur juga, setelah kita mati baru tahu, oh ternyata apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran itu semuanya benar adanya. Ya kan? Semuanya benar adanya. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Nabahu ba'dahin. Berita Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu pasti nyata adanya. Ya. Inilah yang dimaksud ayat 88 ayat Shad. Dijelaskan dalam tafsir Munir Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, kebenaran berita-berita Al-Quran itu ya ada yang memang terlihat di dunia ini, ya dengan teknologi sekarang, ilmu kedokteran yang canggih, dengan ilmu astronomi, nah itu bisa dilihat ternyata kebenaran Al-Quran itu nyata. Kebenaran Al-Quran itu nyata, ya kan? Nanti apalagi ketika seorang itu sakaratul maut, ketika di alam kubur, apalagi nanti ketika kiamat, Al-Quran itu nyata, benar adanya. Ya, makanya kita harus meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita telah menyelesaikan surah Shad.